Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal asesmen sumatif pada semester 1, tepatnya pada bab 1 fase B kelas 4 mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti dengan tema Mari mengaji dan mengkaji Quran Surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, langsung saja kita mulai ke soal yang pertama. Kita besarkan terlebih dahulu. Ya. Oke. Soal yang pertama, perhatikan potongan ayat surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin ... Lanjutan ayat di atas adalah A wa unsa, B syu'uba, C lita'arofu, D wa qobailah. Ya, anak-anak semuanya, di sini lanjutan dari surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Jadi jawaban yang benar adalah yang A, anak-anak semuanya. Kalau dilihat artinya di sini, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kamu semuanya min dzakarin, dari seorang laki-laki, wa unsa, dan seorang perempuan. Berikutnya soal nomor 2, anak-anak semuanya. Perhatikan potongan ayat surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. Waja'alnakum syu'ubau wa qabaila. Arti ayat di atas adalah A, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. B, sungguh kami telah menciptakan kamu. C, di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. D, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ya, anak-anak semuanya, kita lihat di sini waja'alnakum, dan kami, dan kemudian kami menjadikan kamu syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku. Jadi yang tepat sesuai ayat ini adalah yang A, anak-anak semuanya. Berikutnya kita hapus, kita scroll ke atas untuk soal nomor 3. Ya, soal nomor 3. Perhatikan potongan ayat surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. Inna akramakum indallahi atqakum. Arti kata yang bergaris bawah adalah A, orang yang paling bertakwa, B, orang yang paling bersyukur, C, orang yang paling beriman, D, orang yang paling jujur. Kita lihat di sini, inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu semua, indallahi, di sisi Allah, atqakum, adalah orang-orang yang paling bertakwa. Jadi jelas sekali di sini jawabannya adalah yang A, anak-anak semuanya. Jadi atqakum itu artinya orang yang paling bertakwa. Baik, berikutnya anak semuanya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 4, 5, dan 6. Ya. Rukun termasuk perilaku terpuji. Kata rukun berarti A, jujur dan sabar, B, baik dan damai, C, sayang dan hormat, D, bahagia dan sejahtera. Ya, anak-anak semuanya, di sini kata rukun itu damai, ya. Damai dan tidak saling bermusuhan. Oleh karena itu di sini yang paling tepat adalah yang ini, anak ya. Dan rukun ini merupakan perbuatan yang baik. Jadi jelas jawabannya adalah B, anak-anak semuanya.
Kemudian untuk soal nomor 5, kerukunan dapat terwujud karena adanya perilaku berikut, kecuali, berarti yang bukan ya. A. Santun, B. Hormat, C. Menghargai, D. Menggunjing. Ya anak-anak semuanya, kerukunan itu dapat terwujud karena adanya perilaku santun, ya benar. Hormat, benar. Kita menghargai juga benar. Kalau menggunjing itu berarti membicarakan hal-hal yang buruk tentang orang yang kita gunjing. Jadi ini menyebabkan permusuhan. Jadi ini merupakan kecuali ya, yang bukan. Nah ini. Jadi jawabannya adalah D. Karena kecuali atau yang bukan. Nah, seperti itu. Soal nomor 6. Arti kata dari surat Al-Hujurat adalah A. Kamar-kamar, B. Hidangan, C. Pertolongan, D. Nikmat yang banyak. Ya anak-anak semuanya, arti kata dari surat Al-Hujurat itu adalah kamar-kamar anak-anak ya, sehingga jawabannya adalah A. Sehingga jawabannya adalah A. Kamar-kamar. Untuk hidangan ini surat Al-Maidah kalau nggak salah ya. Kemudian pertolongan ini dari surat An-Nasr. Kalau nikmat yang banyak ini surat Al-Kautsar. Nah seperti itu. Baik, berikutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 7 ya, nomor 7 dan nomor 8. Oke, dalam surat Al-Hujurat ayat 13 dijelaskan sebaik-baik manusia adalah mereka yang A. berilmu, B. beriman, C. bertakwa, D. bersedekah. Ya anak-anak semuanya, sesuai yang tertera pada surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi seorang yang paling mulia di sisi Allah adalah atqakum, orang yang paling bertakwa. Sehingga jawabannya adalah C anak-anak semuanya. Berikutnya soal nomor 8. Pak Rizal dan Pak Joko bertetangga. Suatu hari Pak Joko mengadakan acara syukuran di rumahnya. Pak Joko mengundang Pak Rizal. Akan tetapi Pak Rizal tidak bisa datang karena urusan yang sangat penting. Pak Rizal sebaiknya A. pergi secara diam-diam, B. mengembalikan undangan, C. tidak datang dan tanpa alasan, D. meminta maaf kepada Pak Joko. Ya anak-anak semuanya, kewajiban kita jika kita diundang oleh seseorang, maka kita harus datang untuk menghadiri undangan tersebut. Lah, namun di sini karena Pak Rizal tidak bisa datang karena ada urusan yang sangat penting, maka Pak Rizal ini harusnya meminta maaf kepada Pak Joko, menyampaikan alasannya kenapa dia tidak bisa datang. Oleh karena itu jawaban yang paling tepat adalah D. Pak Rizal maksudnya meminta maaf kepada Pak Joko. Karena Pak Rizal tidak bisa datang karena ada urusan yang sangat penting. Baik, berikutnya anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 9. Rizal ingin membangun kerukunan di lingkungan keluarganya. Tindakan yang sebaiknya dilakukan Rizal yaitu A. membantu ibu membersihkan rumah, B. mengerjakan tugas adik, C. ikut kerja bakti kampung, D. malas belajar. Ya anak-anak semuanya, di sini Rizal ingin membangun kerukunan di lingkungan keluarga ya. Kata kuncinya adalah di lingkungan keluarga. Mari kita lihat di sini. A. membantu ibu membersihkan rumah. Lah ini di lingkungan keluarga, kayaknya ini jawabannya. Kalau mengerjakan tugas adik ini dilarang ya. Kalau kita mengajari adik pelajaran, membantu adik dalam belajar tidak apa-apa. Kalau mengerjakan tugasnya adik, PR dikerjakan oleh kakaknya, ini tidak baik. Kemudian ikut kerja bakti kampung, ini merupakan kerukunan di lingkungan masyarakat. Yang ditanyakan adalah di lingkungan keluarga, jadi ini bukan jawaban. Malas belajar ini juga sangat tidak baik ya. Oleh karena itu jelas sekali jawaban yang paling tepat adalah yang A, bahwa kerukunan di lingkungan keluarga itu bisa dilaksanakan oleh Rizal dengan membantu ibu membersihkan rumah. Soal nomor 10 anak-anak semuanya. Di tengah jalan Firman bertemu dengan Pak Karim yang tinggal di sebelah rumahnya. Firman sebaiknya A. berjalan pelan,
B. Berpura-pura tidak melihat. C. Diam sambil tersenyum. D. Menyapa sambil tersenyum ya maksudnya ya. Di sini anak-anak semuanya sebagai tetangga, kalau kita bertemu dan kita sudah kenal ya, maka kita harus menyapa dan sambil tersenyum agar tercipta kerukunan. Oleh karena itu jawabannya adalah D, anak-anak semuanya. Adapun soal nomor 11, Allah SWT menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan serta bersuku-suku untuk saling A. bermusuhan, B. mengenal, C. membenci, D. bersaing. Ya anak-anak semuanya, ini sesuai surat Al-Hujurat bahwa bahwa manusia diciptakan dari laki-laki min dzakarin dan perempuan wa unsa wa qabaila ya, serta bersuku-suku lita'arofu untuk saling mengenal. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, anak-anak semuanya. Berikutnya anak-anak semuanya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 12 dan 13. Ya, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah SWT adalah orang yang paling A. jujur, B. bertakwa, C. sopan, D. banyak berzikir. Ya, ini tadi pengulangan dari soal sebelumnya bahwa inna akramakum indallahi atqakum adalah orang yang paling mulia di sisi Allah adalah atqakum, yaitu orang yang paling bertakwa. Sehingga jawabannya adalah B, anak-anak semuanya. Untuk soal nomor 13, Allah menyuruh kita untuk saling menghormati perbedaan yang ada dalam kehidupan sehari-hari, merupakan salah satu kandungan dari Quran surat Al-Maidah ayat 13, Al-Hujurat ayat 13, Al-Hujurat ayat 3, dan D. Al-Maidah ayat 3. Ya anak-anak semuanya, sangat jelas sekali tadi sudah kita bahas panjang dan lebar bahwa Allah menyuruh kita untuk saling menghormati perbedaan itu berada dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi jawabannya adalah B, anak-anak semuanya. Berikutnya untuk soal nomor 14 dan 15 anak-anak semuanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Kata yang bergaris bawah di atas mempunyai arti A. wahai manusia, B. sesungguhnya kami diciptakan, C. dari seorang perempuan, D. dari seorang laki-laki. Ya anak-anak semuanya, tadi sudah kita bahas ini ya, biar kalian lebih jelas dan paham. Ya ayuhan nasu, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menjadikan kamu min dzakarin, dari seorang laki-laki, wa unsa, dan seorang perempuan. Jadi jelas sekali di sini min dzakarin adalah dari seorang laki-laki. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, anak-anak semuanya. Kemudian soal nomor 15. Keragaman dan perbedaan bukan untuk diperselisihkan, tapi dicari titik persamaan yang mengantarkan pada sikap A. saling memusuhi, B. saling menghargai, C. saling menghina, dan D. saling bersaing. Ya anak-anak semuanya, di sini keragaman dan perbedaan bukan untuk diperselisihkan, tapi dicari titik persamaan yang mengantarkan pada sikap saling menghargai ya. Di sini menghargai agar tercipta saling kerukunan dan kedamaian di lingkungan masyarakat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Baik anak-anak semuanya, demikian tadi pembahasan bagian pertama untuk soal asesmen sumatif bab 1 semester 1 pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti dengan tema tadi ya. Temanya mari mengaji dan mengkaji Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan-pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.